Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama Anda di Muhammad Iqbal, channel Muhammad Iqbal. Dan sekarang Ana pakai bahasa Indonesia karena boleh. Oke, pertama yang akan kita bahas pada malam ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas tentang HTML, CSS, dan Bootstrap. Apa itu HTML, apa itu CSS, dan apa itu Bootstrap, dan gimana cara pakainya, atau dan di mana buatnya, gimana hasilnya seperti apa, atau sebelum sebelum sejauh itu kita gini aja deh yang simpel. Apa itu HTML, CSS, dan Bootstrap? Dan fungsinya sih buat apa sih? Nah, kita akan bahas pada malam ini. Oke, Anda sudah buat modul. Ini buat versi Anda sendiri. Modulnya simple dan insya Allah mudah dipahami. Oke, tentu kalian modulnya bisa kalian download di deskripsi, dan insya Allah cuma 15 halaman, dan eh, apa ya, hmm, bahasanya nggak susah dipahami. Oke, nggak usah basa-basi, langsung kita mulai saja ininya. Nah, pertama anak bentar, anak buka Bootstrap dulu. Buat Bootstrap, Bootstrap. Nah, apa ini? Apa ini Bootstrap? Kita akan bahas nanti. Yang pertama kali akan kita bahas pada malam ini adalah HTML. Oke, HTML. Bagian pertama. Ana udah buat modul, kalian bisa download di sini di deskripsi kalau pengen. Ini simple banget. Apa modulnya. Oke, langsung. Udah, kita masuk ke pembahasan aja. Yang pertama, HTML. Apa itu HTML? Kita bisa baca di sini. HTML adalah bahasa markah, adalah bahasa markah standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di perambat internet. Kalian tahu perambat internet? Browser itu. Itu nama apa ya? Nama bakunya buat nama KBBI lah. Bahasa bakunya browser itu di Indonesia itu perambat internet. Atau simpelnya bahasa komputer yang digunakan untuk membuat kerangka sebuah website. Jadi website itu seperti halnya manusia ya, seperti halnya manusia butuh yang namanya kerangka, butuh yang namanya kulit, butuh yang namanya otak untuk mengerjakan. Nah, jadi website itu gunanya seperti ya badan, eh, nggak beda jauh lah sama badan kita itu. CSS, konsepnya maaf. Konsepnya itu nggak beda jauh sama badan kita, diri kita sendiri. Oke, kita lanjut. Jadi HTML ini dia adalah bahasa untuk membuat kerangka web. Oke, jadi sebuah web itu nggak akan kebangun. Sebuah web, apa rumah atau apapun lah, bangunan atau apalah yang tanpa kerangka, tentu yang ini ya, bangunan yang dibuat oleh manusia atau makhluk ya. Beda yang pembahasan agama kita tidak bahas di sini. Kita bahas di lain waktu lah. Oke. Uh, Singkatnya, kita kan butuh apa, sebuah sebuah kesatuan itu dia butuh yang namanya kerangka, seperti rumah, seperti manusia, seperti apa lagi, web tentunya, website tentunya, mereka butuh yang namanya kerangka. Nah, HTML ini dia dibuat uh, di apa namanya, dijadikan sebagai sebuah kerangka dari website. Oke, kita coba kita buka VS Code. Apa ini VS Code? Yang belum tahu ya, yang belum tahu, VS Code itu uh, sebuah aplikasi buat kita ngoding, buat ya biar simple lah. Soalnya kalau kita ngoding di, sebenarnya bisa kita ngoding di Notepad atau di Notepad plus plus, karena ada semua ini. Uh, aplikasinya ada semua, Notepad biasa, Notepad plus plus,
Ana ada semua, dan tapi Ana seringnya pakai VS Code. Soalnya apa? Nih, kita bandingkan ke Notepad++ ya. Notepad 3. Sebelum kita masuk ke lebih dalam tentang HTML, kita bahas tentang aplikasi yang buat nulis HTML-nya. Oke, ini Notepad biasa, ini ada Notepad++ juga, dan ini bentar, Ana bikin baru aja. Ini, nih, jadi ini ada 3 aplikasi yang Ana punya. Sebenarnya banyak ya, ada Sublime apa atau yang lain. Wah, itu editor, text editor itu. Tapi Ana pakainya 3 ini. Dan Ana ini biasanya buat script-script. Kalian tahu mod? Kalau tahu mod itu Ana bikin script mod di Notepad biasa, soalnya nggak mungkin di sini ada script mod. Kalau di sini Ana cuma yang ya buat ini aja. Nah, di sini ada. Biar simple aja, biar nggak asing gitu. Kalian mungkin nggak terlalu asing dengan Notepad++, dan tapi kalian mungkin asing dengan yang namanya VS Code. Nah, ini VS Code, Notepad++, dan Notepad biasa yang bawaan Windows, dia itu ada kegunaannya masing-masing atau fiturnya masing-masing. Kecuali Ana nggak tahu yang Notepad biasa ini kalau kita simpan sebagai HTML, nggak di dokumen aja. Ini small file .html, kita contoh tuh, kita bisa lihat dia nggak akan terjadi apa-apa, nggak ada perubahan warna, nggak ada perubahan garis atau barisnya atau kolomnya berubah-berubah apa gimana, enggak. Jadi pure atau murni Notepad bawaan ini kalian nulis benar-benar nulis, nggak ada bantuan dari aplikasinya. Contoh kita butuh yang namanya, kalau di sini nggak ada ya. Kalau di sini Ana select language dulu, HTML, dan kita save. Ini nggak usah save ya, soalnya udah langsung kebaca kalau kita nih. Enaknya kalau VS Code kita tinggal pencet masukkan tanda seru dan kita enter, nih langsung jadi kayak gini, kerangka awal dan dasar dari HTML. Nah, kalau seumpama kita di sini, ini Ana simpen dulu. Di sini anggap aja kita butuh HTML ya, all file aja biar cepet, kelamaan nyarinya. HTML. Nah, bentar, sebelum kita simpan, ketika kita nulis apapun di sini atau kita masukkan tag HTML, dia tidak terjadi atau tidak berubah warna, jadi tetap hitam doang, nggak ada penjelasan kalau tag ini tag dari HTML, nggak ada. Nah, kalau seumpama kita simpan di Notepad++, all types, dan kita simpan HTML bla bla bla. Nah, kita simpan di sini aja. Nih, ketika Anda simpan, Anda masukkan HTML. Nah, dia bakal berubah jadi biru. Tapi dia nggak seenak VS Code. Ketika kita butuh masukkan kerangka awal dari dari HTML, kita nggak bisa pakai shortcut tanda seru gini. Nggak bakal berubah nih. Kita enter mau berapa puluh kali pun nggak bakal berubah. Dan nah, enaknya kalau seumpama kita buat di sini, nanti kita belajar tag apa aja yang ada di HTML. Anggap aja kita tulis P gini aja di VS Code. Kita tinggal enter nih. Nah, udah jadi. Dan dia kita tinggal langsung penutup. Kita akan bahas itu apa itu penutup. Dia langsung menutup gitu. Oke. Nah, kalau di sini enaknya apa?
dia dikasih warna pembeda. Nah, itu kelebihannya Notepad++ di situ. Nah, apa kelebihannya di sini? Nah, Anda nggak tahu kelebihannya apa di sini. Jadi ini memang dasar, nggak ada apa, memang dasar banget, apa nggak ada pembeda atau penjelas atau gitu. Jadi ya, Ana sarankan kalau kalian mau ngoding, kalian harus punya yang namanya VS Code. Bukan harus ya. Ana sarankan pakainya VS Code. Oke. Dan yang kedua, kita bakal isi apa aja nanti. Oke. Itu kita insya Allah kalian tahu lah. Kalian paham lah apa yang Anda jelaskan dari penjelasan aplikasi tadi. Dan yang kedua, insya Allah dan insya Allah kalian pengertian HTML ini juga paham. Jadi intinya HTML itu kerangka dari sebuah website gitu aja. Kalau kalian pusing-pusing dari pengertian ini anak pengertian dapat dari uh, kalau nggak salah dari pokoknya dari Google. Nah kalau yang ini dari anak sendiri. Simpel kan? Untuk membuat kerangka sebuah website. Nah format dokumennya apa? Nah, format dokumennya seperti yang Anda bilang tadi, tinggal kalau di VS Code tinggal masukkan tanda seru dan di enter seperti ini. Langsung jadi. Tapi kalau di Notepad++ kalian harus menulisnya satu-satu. Ini oke. Kalian nggak perlu paham banget sama yang ini karena HTML5 ini insya Allah HTML yang banyak dipakai lah. Jadi nggak perlu kalian cari tahu banget, tapi bolehlah kalian mau cari tahu. Oke, ini format dokumen HTML kalian bisa lihat dari pertama ini dia doctype HTML. Jadi ini buat menentukan. Ini Ana jelaskan singkat aja. Menentukan dokumen ini HTML buat memberitahu browser. Singkatnya gitu. Dan ini HTML. Jadi tag di dalam HTML tagnya. Jadi harus ada tag HTML dulu, baru setelah tag HTML kita harus punya tag head. Head ini buat memasukkan meta subset nih apa ya? Seperti versi subsetnya. Apa ya subset itu? Seperti tag-tagnya. Ya gitulah. Anak kurang bisa menjelaskan apa itu subset. Kalian bisa Google sendiri apa itu subset UTF-8. Intinya itu versi dari HTML ini. Oke, langsung aja kita abaikan yang ini, yang dua ini, yang ini. Nah, kita langsung ke sini. Mungkin kalian bingung fungsi dari tag-tag di atas. Nih, karena udah menjelaskan di sini tag untuk memberitahu browser. Dan ini HTML untuk membuat sebuah dokumen HTML. Jadi kalian tanpa ini kalian nggak bakal bisa jadi HTML-nya. Oke. Dan head untuk membuat informasi. Jadi seumpama nih. Sorry. Kita buka website yang populer aja atau yang Anda buat aja lah. Nah, ini head itu ketika kita menulis di head dia akan muncul di sini nih. Text company. Oke. Itu simpelnya di head itu bakal memberi informasi di sini. Oke. Kita kalian bisa lihat nih codingan anak. Oh, di head terus kita tambahin title biar dia masuk di situ. Oke. Oke, kita masuk ke modulnya lagi. Oke. Jadi di head untuk membuat informasi tentang dokumen. Jadi kalau kita ingin menghubungkan CSS atau menghubungkan file JavaScript di luar itu atau pakai Bootstrap framework, maksudnya Bootstrap itu framework. Nanti akan Nana jelaskan apa itu framework atau apa itu Bootstrap. Oke, tunggu aja. Jadi di sini Ana maaf tadi di head itu buat menampilkan di ininya apa ya namanya ini tab ya, di tab ya keterangan ini apa sih, web apa sih, kita tambahin di headnya itu title di sini title.
atau kita bisa bikin sendiri. Title ini kan dokumen, kalau kita lihat, kita bisa lihat ya, di show pro. Oh maaf, ini nggak bisa ini dilihat. Oke, ini aja lah. Nih title nih, ketika tulis title tag company bakal muncul di sini. Oke, insya Allah paham lah. Terus yang kedua, eh, yang ini Ana tuliskan semua beberapa tag yang sering banget dipakai di eh, sebuah website, kerangka website. Atau kita bisa tambahkan nih, karena ada lagi nih, div. Maaf. Dia tag, maaf, aduh, malah mencelat. Nah, dia tag untuk apa? Untuk membungkus sebuah elemen. Atau kita bisa tahu lah ya, division. Berarti kan ada pengelompokan. Biar enak kan, biar kita ngatur apa namanya. Jadi kita bukan bikin web itu harus dikelompokin dulu. Bagian ini ditaruh di sini, ntar bagian ini ditaruh di mana. Jadi biar terstruktur aja gitu. Sebenarnya ini tag kosong ya. Cuman biar enak kita bungkus dengan div dan di dalamnya beberapa elemennya. Nah, kita baca dulu. Di HTML terdapat aturan untuk perintah dalam menulis atau memasukkan sebuah teks atau gambar, yaitu menuliskan tag terlebih dahulu. Cara penulisannya pun cukup mudah, hanya dengan menuliskan tanda ini, apa ya ini? Namanya kurang dari dan lebih dari. Lalu tagnya di dalamnya. Dan tag yang beberapa tag yang sering dipakai itu ini. H1 H6 itu untuk membuat header atau tulisan. Beda seperti P ini membuat paragraf. Tapi kalau header, seperti namanya header itu, maaf, H1 H6 itu sebenarnya hanya header satu header. Nah itu buat judul seperti ini. Ini kalau kita masukkan di web, kita mau bikin kayak gini harus pakai yang namanya H biar tebel dan gede, dan beda dengan ini. Nah kalau ini di web kita butuhnya seperti paragraf-paragraf ini ya, kita butuhnya itu paragraf. Paragraf. Oke, insya Allah paham. Dan kemudian yang tag yang kedua, yang berikutnya maaf, ini udah berapa? 1, 2, 3, 4, ke 5 berarti. Tag kelima, itu ada img, itu tag untuk kita memasukkan gambar. Tag untuk memasukkan gambar di sebuah website. Oke lah, kita coba bikin satu web. Nah, tunggu. Ana pause dulu ya. Oke, jadi Ana udah buat folder. Jadi kalian siapkan folder dulu, folder kosong atau apa, pokoknya folder kosong, dan pastikan kalian buka di sini di VS Code-nya, open folder, dan di sini Ana bikin foldernya namanya tugas break, dan Ana pilih di sini select folder, dan oke. Kalau kalian ketika mengambil atau open folder itu ada keluar ini trust itu pokoknya percayai itu tinggal yes saja, pokoknya di yes saja. Oke, Ana buat file HTML-nya dulu, contoh dan HTML. Oke, Ana langsung bikin seperti ini, langsung ada kan, maaf ini ada koma nih. Nah seperti ini. Simpan. Nah kita pengen bikin yang namanya ini kita pengen namanya menambah satu elemen H1. Kita pengen tulis apa? Hello world, standar ya, hello world. Nah ketika kita tampilkan di website,
kita bisa lihat open with sini. Nah, kita akan buat. Nah, ini dia. Hello world akan muncul di sini. Oke. Yang kedua, kita ingin masukkan apa? Sebuah paragraf. Oke, Ana masukkan paragraf di sini. Tinggal ketik P aja. Nanti bakal ada tanda obeng di sini atau apa ini namanya? Obeng. Bukan obeng ini. Kunci Inggris. Kunci Inggris kita tinggal enter. Pastikan keluar dulu ya. Kalau nggak sampai keluar, ntar kalian enter. Contohnya gini. Nah, nggak bakal terjadi apa-apa. Pastikan sampai keluar kunci Inggrisnya. Kita pengen tulis apa? Kita akan tulis terserah aja ya. Saya adalah manusia biasa yang terlahir dari perut bunda. Oke. Di sini kita sudah menambahkan sebuah paragraf. Mungkin belum panjang ya, tapi insya Allah kalian tinggal panjangin sendiri. Apa ya? Kita tulis asal aja. Dia bakal meneruskan di sana. Buat kita kan tadi sudah membukanya di web browser. Nah, biar dia jalan, ini kan nggak berubah nih. Karena apa? Soalnya karena kita nggak menyimpan. Nah, kita Ctrl S. Nah, baru dia bakal keluar. Saya adalah manusia yang terlahir dari bulan, kakak dan seterusnya. Gitulah. Nah, ini simbolnya seperti ini. Ini dari P. Lalu kita ingin masukkan gambar nih. Gimana cara gambarnya? Masukkan gambarnya. Gampang. Kita tinggal IMG. Nah, kita enter aja. Atau kalau kalian pengen ngetik manual IMG gini-gini. IMG SRC. SRC ini apa? SRC ini dari kata source. Jadi kita mengambil gambarnya dari folder mana nih? Dari foldernya di mana? Kita pengen ambil gambar dari Google seumpama. Gampang, kita tinggal cari nih gambar pemandangan. Contoh aja ya, gambar pemandangan. Nah, kita pilih yang mana? Enaknya kita pilih yang air terjun aja biar segar. Ini dari thumbnail YouTube ya, nggak apa-apa. Nah, kalian jangan copy image atau copy link. Dia nggak bakal keluar. Dia nggak bakal keluar kalau copy ini atau copy ini nggak bakal keluar. Kita ambil yang namanya copy image link. Nah, di sini. Setelah itu kalian tinggal pastein deh di sini. Paste. Ya, dalam bahasa Inggris kita orang Indonesia bilang paste aja lah. Oke. Kita simpan. Dia bakal berubah nih. Nah, masuk kan gambarnya di sini. Nah, tadi kayaknya ada yang nyempil dah setelah SRC. Ada. Kalian mungkin ya mungkin kalau kalian baru tahu, kalian nggak tahu itu tuh apa tulisannya. Nah, kasih tahu dah. ALT atau kita bisa menjelaskan itu alternatif. Nah, itu gunanya apa? Kita ini dulu ya. Kita tambah spasi dulu, maaf, tanda seru stop loss sama dengan, nah, terus tanda petik 2 ditutup gini. Gunanya apa? Kalau kita nggak ditutup, nah, ini bakal bentrok kayak gini. Gambarnya bakal hilang nih. Nah, simpen ya. Nah, hilang kan? Nggak bakal nemu apa-apa. Nah, itu pokoknya. Nah, ALT ini buat apa? Buat kalau seumpama gambarnya nggak ke, terproses gitu. Jadi gambarnya nggak muncul gitu. Sebagai ganti dari gambar nggak muncul, kita tuliskan di sini gambar air terjun. Ini penting banget kalau seumpama dia developer atau yang tukang loading, kalau kalian juga tahu developer. Dia yang ini gambar apa nih sebelumnya? Kok IMG tapi nggak keluar? Nah, bisa terus apa
programmer yang atau developer yang satunya ini susah dihubungin. Jadi dia jadi bingung kan, ini gambar apa kok nggak keload, websitenya nggak lengkap, atau kalau dia gambar dari Google linknya nggak tahu. Seperti ini kan kalau kita kurangi satu nggak bakal ke load nih, nggak bakal ke load. Jadi gimana dong? Apa kita mau ngawur kayak gini? Nggak bakal ke load, sama aja. Jadi ya mau nggak mau dia harus cari penggantinya. Kalau memang developernya nggak apa susah dihubungin developer satu ke developer yang lain gitu. Nah ini penting banget nih, gambar air terjun. Nah gitu. Yang nggak tahu, maaf, yang developer satunya nih yang lanjutin kodenya orang yang susah dihubungin tadi, dia langsung deh cari di Google gambar air terjun buat penggantinya, gambar air terjun, dia bakal keluar nih. Nah banyak kan, dia bakal ganti ini sama main ini kayak nggak load, karena hilangin dulu linknya biar nggak ke load nih. Ih kan jadinya gambar air terjun doang ini kan. Nah, kita butuh nih yang namanya penggantinya, gambar penggantinya. Nah, kita masukin aja nih, asal dah. Sementara biar sampai sampai developer yang satunya bangun, seumpama kalau malam hari gitu. Nah, kita pastain aja deh di sini. Nah, ketika kita simpan, keluar deh buat mengganti. Nah, kalau seumpama ah, kita cerita-cerita aja ya sambil cerita. Seumpama gitulah, sambil perumpamaan lah ya, biar kalian paham apa yang dimaksud dari fungsi-fungsi kode-kode ini gitu, biar nggak terlalu pusing gitu, nggak terlalu baku-baku amat. Nah seperti itulah kayaknya, kira-kira ALT itu biar gampang gitu kalau nggak keluar. Oke tadi di mana itu, ini di sini nih. Nah oke, udah keload kan, kalau keload nggak bakal muncul lagi tulisannya. Nanti kalau emang diprotes sama developer yang pertama ya tinggal salahin aja, kenapa tidur, orang lagi dikejar deadline seumpama, kayak gitu ya. Seumpama kalau kalau nyantai mah tinggal tungguin aja bangun terus kerjain yang lain gitu. Developer mah multifungsi, dia kalau nggak selesai di sini tinggal lanjutin aja bawah gitu. Oke lah, kita lanjut ke eh, modulnya. Oke, kita pengen apa ini UL nih? Kita nggak tahu nih UL apa. Nah, oh maaf ini sepertinya ada yang kurang nih. Bentar ya, Anda tambahin li ini. Apa sih li? Nanti kita bahas. Nah, pertama UL nih dari unordered list. Unordered list itu apa sih? Ya, kalau kalian bisa bahasa Inggris nih, unordered list order berarti kan bisa dihitung gitu ya, berurutan lah intinya. Nah kalau unordered itu berarti kalau di bahasa kita nih cara bacanya unordered itulah simpelnya. Nah apa sih artinya? Dia artinya itu uh, jadi list nanti kan bakal ada list nih, unordered atau unordered itu dia kan pengen bikin list nih, seumpama kita butuh list buat ngelist apa gitu, seumpama list makanan nih, tapi kita pengen nggak urutan, nggak ada angkanya gitu, kalau cuma bulat-bulat doang. Nah kita tinggal pakai yang namanya unordered list atau unordered list. Nah contohnya kayak gimana sih? Kita praktekin aja dah di sini. Nah, pertama, nah setelah UL atau nanti nanti aja kita lanjutnya. Kita bahas dulu yang satunya. Unordered list nih. Ini tag yang untuk membuat list yang tidak perlu urutan. Ya, seperti yang Ana jelasin tadi ya. Jadi nggak perlu urutan lah. Jadi bulat-bulat kayak gini nih. Ini yang namanya nih bulat. Nah, ini contoh simpelnya nih ya. Contoh simpelnya seperti ini, unordered list. Jadi cuma bulat-bulat nggak ada angkanya. Nah,
Kalau yang OL itu apa sih? OL itu kebalikannya dari UL. OL itu ordered list. Jadi dia ada hitungannya. Contoh nih, Anak pengen ada hitungannya di sini aja dah. Anak pengen yang ada hitungan aja. Nah, kalau ada hitungannya kan kayak gini nih. Nah, kalau di web, kalau di Microsoft Office kan tinggal pencet doang ya. Nah, kalau di Microsoft atau di web itu kayak gimana sih cara bikinnya? Oke, gampang aja sih. Sebenarnya tinggal kita bungkus. Kita mau UL apa OL nih? Kita UL dulu lah. Kita tambahin habis itu setelah UL di dalamnya, setelah UL itu harus ada li yang namanya li. Nih, kayak gini. Nah, li itu apa sih? Nah, simpelnya itu li seperti segaris ini, sebaris ini itu namanya li. Jadi list pertama itu apa? Li itu apa sih? Li itu list item. Jadi listnya apa aja sih? Yang mau di list itu apa aja? Saat list itu ya list pertama apa, list kedua apa, ya seperti inilah. Ini yang pakai li. Nah, biar biar jadi list kayak gini kan perlu yang namanya tag print atau perintah ya, atau perintah buat mulai ngelis gitu. Perintah buat mulai ngelis. Nah, itu yang fungsinya UL atau OL. Nah, perintahnya kayak semua nih, lama-lama biar kalian paham. Kita nyuruh karyawan toko nih, kita punya toko dan kita butuh yang namanya list barang-barang di toko kita. Nah, kita perintah deh. Nah, perintahnya nih, kan perintahnya, siapa namanya ya? Ahmad, Ahmad, tolong listin barang-barang yang di toko ini dong. Nah, kan yang namanya perintah itu kan tadi kan, Ahmad, itu tadi dan seterusnya. Nah, itu kalau di browser itu makanya UL. Nah, kayak browser mulai ngelis dong gitu. Contohnya kayak gini nih. Nih, perintahnya nih. Semua kita kata dijadiin kata-kata, mulai ngelis dong. Yang pertama, list list item pertama kita mie goreng, mie goreng, mie goreng dah. Nah, mie goreng. List kedua apa? Kita buat lagi nih. Kalau mau bikin list kedua, buat lagi. Ayam bakar. List ketiga apa? Ayam goreng dah. Ayam goreng. Dan seterusnya gitu dah. Nah, ketika nasi benih, kita lihat di browser ya. Jadinya kayak apa? Nih, nah nih. Mie goreng, ayam bakar, ayam goreng. Nah, dia jadi ngelis gitu loh. Bukan kalau semua kita nggak bikin list nih. Nah, hapus semua UL-nya. Jadi ayam ayam bakar, maaf, ayam goreng, ayam rebus, ayam rebus dah. Nggak tahu dah. Nah, dia kemana? Duh, mana tuh listnya? Oh, nggak ada. Dia larinya ke sini nih, sejajar. Dan ini tanpa tag apapun ya, ini bakal merusak banget yang namanya web. Dia nggak kebungkus apa-apa, ini paragraf juga bukan, header juga bukan. Dia bakal merusak struktur web banget. Sebenarnya sih ya tetap bisa diketulis, cuma ya ngerusak yang namanya struktur web. Jadi kita yang butuh yang namanya tag penutup apa tag buka tag penutup itu buat menjelas apa terstruktur gitu webnya. Kan kalau kita pengen membuat suatu kesatuan nih kayak rumah, kita butuh yang namanya kerapian kan. Kita pengen rapi nih, tapi kita mau kalau kayak gitu tadi seolah-olah kita naruh batanya di satu sejajar gitu. Enggak, kalian tahu lah ya struktur bata kalau di rumah itu kan seperti kayak zigzag gitu. Nah, kalau sejajar itu sebenarnya rapi. Bisa, bisa. Cuman ya kayak jelek gitu aja. Takut kayak nggak kuat gitu. Itulah intinya. Nah, kita sebut aja. Nah, ini listnya kan. Ini yang namanya unordered list, nggak ada ininya, nggak ada urutan angkanya.
kita pengen ganti nih, ada urutan angkanya buat ngelis, umpama ngelis eh, kita pengen menu besoknya apa, besoknya lagi apa gitu, biar berurutan. Kita ganti aja OL. Di sini juga OL ya, jangan lupa diganti. Kita simpen nih. Nah, langsung dah kita jadi pertama kita bakal makan mie goreng. Besoknya ayam bakar. Besoknya lagi ayam goreng. Ya gitu dah dan seterusnya. Itulah, itu yang namanya list ordered list atau ordered list, unordered list atau ordered list. Jadi tag li ini buat apa? Jadi dia tag ini nggak tahu ya. Microsoft Office saya Ana nggak jelas banget kayak gini. Untuk mengisi listnya. Simpelnya seperti ini. Nah, div tadi udah Ana terangkan di awal. Kalau kalian nggak paham bisa rewind videonya. Nih, ada NB nih sebelumnya. Dan masih banyak lagi tag yang digunakan di HTML. Bisa kalian lihat di Bodoy Studio ini. Ana bisa buka di sini. Maaf. Gimana? Control klik. Nih. Nih, lengkap nih di sini. Kalian bisa lihat tag-tagnya buat apa aja. Kayak gini, kayak gini. Nah, kalian bisa pelajari sendiri nih. Dia udah sama uh, contohnya di sini. Wah, iklannya ganggu banget. Nah, dia udah sama contohnya di sini. Kalian bisa pahami lagi detailnya. Anak bikin modul itu buat bisa kalian mengeksplor lagi lebih karena anak menjelaskan secara dasarnya aja. Selengkapnya kalian bisa cari di web ini. Anak udah mencantumkan sumbernya di sini. Kalian bisa, pokoknya kalian insya Allah bisa kebantu dari uh, modul ini. Dasar-dasarnya aja ya, dasar-dasarnya aja. Kalau buat ke dalamnya lagi, kalian bisa pelajari lagi HTML. Atau kalau kalian bisa bahasa Inggris, kalian bisa ke W3 School. W3 School nih. Karena sering banget nih browsing itu apa referensi-referensi HTML, CSS itu di sini. JavaScript juga Anda belajar di sini. Gampang lah. Anda yang mungkin bahasa Inggrisnya masih kurang bagus, dari sini Anda bisa memahami banget yang namanya JavaScript itu gunanya buat apa, yang namanya CSS yang header apa background color atau yang namanya hover atau yang namanya yang lainnya, Anda bisa paham banget di sini. Alhamdulillah. Insya Allah kalian bisa browsing sendiri lah with3school.com. Oke, lanjut ke modulnya aja. Ada NP nih. Perlu diingat bahwa tag HTML hampir semua memerlukan penutup dengan format penulisan. Nah, Ana tadi kayaknya ada yang nggak tak tutup nih. Apa tuh? Ada tuh satu. Apa tuh? IMG. IMG ini nggak perlu yang namanya penutup. Nggak perlu kayak gini nih. Aduh, sorry. Nah, ini kan bakal ke sini nih. Bakal nutup body. Nah, kalau di sini, Ana nulis gini, nggak bakal jadi. Dia nggak bakal berpengaruh apa-apa. Nah, kayak gitu. Jadi kita butuh yang namanya penutup buat HTML. Karena apa? Kalau nggak kiranya kita nggak ditutup nih, kayak gini nih, anak ini ya hilangin. Anak bikin ini deh, teks lagi nih, A B C D tanpa menutup. Jadi mana browser? Nah, lihat tuh, dia bakal tulis sendiri. Jadi kan jadi bentrok gitu. Jadi kalau semua mana bikin P nih, A B C D F G, aku adalah anak bangsawan suka menabung. Pokoknya gitulah, kita random aja kata-katanya. Kalian bisa inovasi sendiri. Nah, kalau anak simpen nih, nah dia bakal tulis tetepan, tulis. Beda kalau anak tutup nih. Nah tutup nih. Nah, dia bakal nggak masuk di listnya nih. Dia bakal kepisah. Nggak masuk ke list ini. Jadi nggak bentrok lah intinya.
gampang. Itu jadi kalian harus perhatiin nih, yang namanya tag nih harus kalian tutup hampir semua kecuali IMG atau yang lainnya anak belum tahu. Kalau setahu anak cuma IMG doang yang perlu penutup, yang nggak perlu penutup maksudnya apa? Agar tidak ini agar tidak terjadi tabrakan kode dari satu kode, maaf ini kebalik, dari satu kode ke kode yang lainnya. Oke, insya Allah kalian paham di tag yang ada di HTML ini, dan kalian bisa eh, browsing di sini. Ini penjelasannya pakai bahasa Indonesia kok, santai. Insya Allah penjelasan anak bisa dipahami lah. Kita soalnya anak pakainya permisalan-permisalan. Oke lah, kita lanjut ke subbab keempat. Ini subbab ketiga ya. Subbab kedua tadi apa sih emang? Format dokumen ini. Oh, nah, subbab pertama tuh pengertian HTML. Yang keempat, membuat dokumen HTML. Kita udah buat nih tadi kan. Kita udah buat dari tadi nih. Udah jadi kayak gini nih, udah bisa dibilang dokumen HTML nih. Nah, ini ada penjelasan nih. Yang dibutuhkan untuk membuatnya dan text browser saja, text editor dan browser saja. Enak, mudah bukan sebenarnya? Sebenarnya dari inti HTML ini ya mudah banget. Cuman kalian kalau nggak mau berjuang atau berusaha memahami ya memang susah. Soalnya kan cuma tulisan doang, dan apalagi kalau di nanti ada bahasa yang pakai rumus-rumus, kalian itu yang penting memahami rumusnya dan berusaha, jangan sampai kendor gitu. Dan pokoknya kalian sering-sering aja nih ngetik-ngetik, ngoding. Ya walaupun Anda juga masih pemula ya, tapi ya Anda udah mencoba bukan menyeringkan, mencoba membiasakan untuk ngoding lah, biar nggak terlalu pusing sama yang namanya tulisan-tulisan banyak. Soalnya apa? Kita kadang, Anda sendiri pribadi nih, lihat codingan yang banyak banget dulu ya, dulu itu pusing banget. Ini apa sih sebenarnya? Gunanya apa sih? Anak ya kalian tahu lah, anak jurusan pondok, dan nggak apa ya, nggak biasa di codingan gitu. Jadi intinya biasain aja gitu dan berusaha berjuang. Jangan gara-gara pusing kalian udah malas lagi. Boleh beristirahat, tapi jangan sampai menyerah. Oke? Oke, kita lanjut ya membuat dokumen ini. Jadi tadi di VS Code tadi itu kan ada warna-warna nih. Ini ada fungsi yang berbeda-beda nih. Ini jadi value-nya atau apa apa ya perintahnya. Ya itulah pokoknya beda-beda. Nih, Ana tadi udah Ana bahas nih di awal, ada beberapa dan gratis bahkan yang sudah terinstall di laptop isinya, seperti Notepad tadi yang Anda bahas Notepad, Windows, bawaan Windows itu Notepad yang standar banget ya, yang Notepad yang tadi lah pokoknya udah kita jelaskan. Ini udah kita jelaskan tadi. Oke lah, kita lompat ke nih. Yang pertama kita buat adalah type. Sebenarnya sebelah tag tersebut digunakan untuk memberitahu browser bahwa dokumen yang akan kita gunakan sekarang adalah HTML. Jadi kita penjelasin, kasih tahu ke browsernya, browser, ini dokumen anak, dokumennya apa HTML. Tolong siapin tag-tagnya ya. Nanti biar jadi gambar, jadi yang lainnya gitu. Gitulah perumpamannya doctype tuh. Lalu yang berikutnya kita buat adalah tag HTML terlebih dahulu, lalu diikuti dengan length dan menggunakan bahasa yang akan kita gunakan di dokumen HTML kita nantinya. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini nih HTML. Ini buat apa ya? Jadi di tag HTML itu dia membungkus semua dokumennya, semua tulisan, semua gambar. Jadi ini kayak membungkus seperti dompet ini dah. Dompet ini. Karena kan ada beberapa duit nih, ada beberapa kartu, ada duit, ada kartu-kartu ujian, ada kartu-kartu ujian nih kalau kalian lihat
ada ATM, ada yang lainnya pokoknya. Nah, dia tuh jadi satu kesatuan di HTML. Ini HTML dompetnya. Seperti itu. Nah, itulah penjelasan singkat dari HTML. Dan lang n itu apa sih? Lang n itu buat ini untuk menentukan bahasa yang akan kita gunakan di dokumen HTML kita nantinya. Nah, kan kadang kalian kalau browsing nih ya, kadang kalian browsing terjemahkan ke bahasa bahasa apa gitu. Berarti itu dia kayak HTML-nya dia pakai lang-nya. Kalau kalian browsernya pakai bahasa Indonesia, dia browsernya bakal berusaha menerjemahkan dokumen HTML-nya ke bahasa Indonesia. Jadi dikonfirmasi dulu kan, uh, Anda ingin menerjemahkan atau kalimatnya kayak gimana, intinya terjemahkan ke bahasa mana gitu kan. Nah, itu di HTML yang-nya language itu kan language itu and itu English dia jadi bakal memberitahu ke browser kalau file folder HTML kita ini pakai bahasa Inggris gitu. Namun tentu saja masih ada banyak hal yang lain yang perlu dibuat. Kita perlu namanya head. Jadi kalau kalian ribet, tinggal tanda seru aja kayak tadi. Kita pencet tanda seru seperti ini dan enter udah. Itu udah seperti ini kan. Nah, dan tara Anda sudah membuat tampilan awal website di perangkat Anda sendiri. Wow, sejauh ini tiba-tiba kita nggak kerasa nggak sih kalau kita bisa sudah mulai membuat website. Kayak kita sebelumnya membayangkan, ih website ini rumit banget. Kita nyoba lihat di inspect elemennya. Kalau kalian belum tahu inspect elemen itu di sini. Kita pencet F12. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Ih, ini apa sih? Ini bahasa apa ini? Ini gunanya buat apa? Nah, kita kan nggak tahu tuh sebelumnya. Di sini, ini yang banyak nih, yang buatan Nana. Nih, kita lihat. Ini kan kalau disingkat-singkat nih benda ini nih. Kalau Anda buka nih, satu, dua, banyak banget nih dibuka-buka nih. Kalau dibuka-buka bakal banyak banget nih. Ini nggak mufakat nih. Nih, banyak banget nih. Nah, ini apa sih sebenarnya? Ini apa sih? Nah, akhirnya kan kita tahu nih. Ternyata, oh ini, oh kepake ternyata. Oh, HTML tuh buat itu. Oh, H1 itu. Oh, div itu kayak gitu. Secara nggak sadar kita udah menambahkan ilmu baru, cara buat website. Nah, ini kan IMG. Seperti yang persis yang anak tutorialkan yang kayak tadi. Jadi kita, kalau kalian mau baca, kalian bisa download sendiri. Kalau kalian mau baca secara lengkap lah. Nah, kalau ini ya kan masih membahas tentang yang anak jelasin dari tadi. Ini apa ini? Nah, ini anak bahas nyempil di sini ada namanya Ahref. Ahref itu apa sih? Nah, itu gunanya buat apa sih? Nah, anak jelasin nih. Ahref. Itu tag buat kita mengarahkan mana buat nih. Anak ketik A doang di sini. Ahref itu apa sih? Home jadi dia tuh kayak website atau tempat buat naruh tujuan dari link kita. Jadi itu kayak apa ya? Kayak link ini dia. Kayak kasih gambaran aja dah. Nah, karena pencet ini nih. Nah, kok bisa ke sini? Kok bisa ngarah ke tampilan awal Google lagi sih? Itu gimana caranya? Nah, cara gampangnya sebenarnya ada beberapa cara, cuma cara gampangnya dia pakai ahref dan kita pengen ngarah ke Google nih. Kita tulis saja Google. Nah, di ahrefnya kita copy aja nih linknya biar ngarah ke Google. Copy atau biar kalian aja nih copy. Nah, kita pasang di sini.
password. Ketika kita simpan nih, kita lihat nih di dokumen kita. Nah, ada ini nih, ada tulisan baru nih. Coba kita pencet. Kalau kita pencet nih, arahnya kemana? Ke Google, kayak gitu. Nah, kita pengen uh, dia nggak menimpa tab kita gitu. Jadi bikin tab baru kayak gini lah, kayak gini nih ya. Kalau anak pencet scroll ini ya, scroll mouse-nya, kalian bisa coba nih scroll mouse, dia bakal buat tab baru nih, kayak gitu. Tapi nggak usah pakai scroll ini, mouse scroll ini. Nah, gimana sih caranya? Nih, anak kasih tahu caranya. Dia kasih targetnya tuh sama dengan blank. Ini dulu, baru blank. Nah, kalau karena lihat nih, target blank. Kalau kalian buka nih di sini, nah dia bakal buka tab baru nih. Ya, bukan? Gak usah ketimpa, kita lagi baca-baca nih. Tiba-tiba kita kepencet kayak gini. Tuh, iya. Yang pakai kayak tadi kan gak kayak ketimpa ya. Jadi artikel kita yang udah baca jauh-jauh, ternyata pas balik lagi ngulang dari awal. Kan kesel kan jadinya. Jadi enaknya kita ngenakin user itu pakainya target blank. Nah, seperti itu. Nah, kita balik ke modulnya. Ini ada videonya nih. Nih, lihat nih, GIF. Ini Anda buat GIF nih. Kita lihat nih. Kita ulang aja. Nih, Anda pencet Instagram nih di sini. Nah, langsung dah bukanya Instagram. Soalnya apa? Ahrefnya Anda dia ngarahnya ke Instagram. Jadi dia buka Instagram. Instagramnya ini kan Instagram Ana. Jadi kalau emang kalian belum login ya Instagramnya masih homepage. Nih, Ana buka di mana ya? Ana upload aja jangan. Aku lupa passwordnya nanti. Sini aja dah. Nih, kalau Ana buka instagram.com dia bakalnya kan ke login page. Nah, di sini. Sini nih. Login page. Kalau Anda udah login ya jadinya kayak gini. Dan masuk ke Instagramnya langsung. Nih. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Nah, lalu gimana sih ini biar ini list sih. Lalu jika ingin menulis, ya udah list. Kita udah selesai bahas dasar banget dari HTML. Oke. Kalau kalian suka dengan video ini, sebelumnya maaf, kita tutup dulu. Oke. Mungkin sekian dari HTML. Kita akan melanjutkan di sesi video selanjutnya. Kita akan bahas CSS. Apa itu CSS, kegunaannya gimana, dan seperti apa cara pakainya. Kita akan bahas di next video. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share atau kalian bisa ulang-ulang buat kalian paham, atau kalian bisa download di YouTube handphone. Itu kalian ada fitur download, kalian download aja biar nggak boros kuota. Kalian download aja. Terus kalau kalian pengen simpan di playlist, tinggal simpan. Oke. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.